Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Latif Pradana dengan NIM 31014210667. Di sini saya akan membahas terkait materi dari sejarah hubungan internasional. Jadi pada topik yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan sejarah hubungan internasional, yaitu konsep negara, unsur kekuatan nasional, dan pola hubungan internasional. Sobat sejarah, di sini pasti beberapa sudah mengetahui lah terkait konsep negara, unsur kekuatan nasional, dan pola hubungan internasional. Mungkin ada juga yang masih belum paham atau masih bertanya-tanya apa sih itu konsep negara, apa sih itu kekuatan nasional, dan apa sih pola hubungan internasional. Mungkin untuk penjelasan lebih jelasnya, lebih terperincinya, kita lanjutkan di slide selanjutnya ya. Nah, untuk pembahasan pertama itu mengenai konsep negara, bangsa, dan negara bangsa, di mana negara ini merupakan istilah yang merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yaitu state dari bahasa Inggris, staat dari bahasa Belanda dan juga Jerman, atau etat dari bahasa Prancis. Secara terminologi, negara itu dapat diartikan sebagai organisasi yang tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan yang sama, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Untuk berdirinya suatu negara itu memiliki 3 unsur yang sangat penting untuk dilengkapi. Apabila salah satu unsur ini tidak terlengkapi, maka tidak dapat berdiri suatu negara. Unsur-unsur tersebut itu ada masyarakat atau rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Dan yang paling penting itu merupakan wilayah dan juga masyarakatnya. Bangsa sendiri itu tidak terikat oleh wilayah tertentu. Suatu bangsa dapat dikatakan merupakan suatu sekelompok penduduk yang mengikuti pandangannya sendiri, yang memiliki hubungannya satu sama lain. Dapat diberikan contoh seperti negara Indonesia yang dimana memiliki perbedaan yang sangat banyak dari pola pikir, dari ras ataupun kebudayaan dan juga agama, tetapi tetap di satu padukan dalam ideologi yang sama, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, begitu. Untuk negara bangsa sendiri itu merupakan suatu teritorial negara dengan penduduk yang menyatakan sebagai suatu bangsa, batas wilayah yang dikuasai dengan kedaulatan yang membedakan antar negara bangsa yang terdapat pada masa lampau dengan pada masa yang modern ini atau masa sekarang ini. Pada konferensi PAN Amerika yang terjadi di Montevideo pada tahun 1933 itu menghasilkan rumusan yang serupa terkait unsur-unsur negara, yaitu dengan adanya penduduk yang tetap, terus adanya wilayah tertentu, adanya pemerintah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Meskipun ini tidak bersifat mutlak ya untuk hubungan atau untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau kemampuannya suatu negara, tetapi kemampuan ini mencerminkan kedewasaan suatu entitas atau negara dalam hubungan internasionalnya. Konvensi yang diadakan di Montevideo ini itu membahas terkait hak dan juga tugas dari negara, merupakan sebuah traktat yang ditandatangani pada 26 Desember tahun 1933 di Montevideo, Uruguay. Selanjutnya, kita akan membahas terkait unsur-unsur negara yang sudah kita bahas di awal tadi. Untuk unsur-unsur negara, ini terdapat 3 unsur yang sangat penting yang harus ada dalam pembentukan negara. Yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Yang pertama, rakyat ini dalam keberadaannya di suatu negara itu merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan atau perbedaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian wilayah itu merupakan unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ya suatu negara berdiri tanpa memiliki satu wilayah, tanpa memiliki batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara itu biasanya mencakup daratan, perairan, atau
maupun samudra serta sungai, dan juga memiliki wilayah udaranya. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah sendiri, pemerintah sendiri itu merupakan pemimpin organisasi suatu negara yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dari didirikannya sebuah negara sendiri. Pemerintah ini melalui aparat dan juga alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian, dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang sangat beragam. Kemudian ya, untuk kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau untuk memperoleh pengakuan dari negara lain, itu hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara atau ada negara yang berdiri, ada negara yang memiliki wilayah. Begitu. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara terhadap suatu negara. Yang pertama ada pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto sendiri itu merupakan pengakuan atas fakta adanya suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure itu merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Selanjutnya pembahasan terkait revolusi dunia. Awal dari revolusi dunia itu terjadi pada pecahnya revolusi AS atau Amerika Serikat tahun 1765 sampai tahun 1783 dan revolusi Prancis tahun 1789 hingga 1799 yang mengawali hadirnya tatanan dunia baru yang kemudian melahirkan negara-negara atau nation state. Negara bangsa ini merupakan kemudian yang menggantikan segala bentuk pengelompokan masyarakat dunia seperti imperium, kekaisaran, negara kota atau city state, serta bentuk-bentuk agen kekuasaan lainnya yang sudah dirasa usang atau ketinggalan zaman harus diganti. Bahkan jika perlu, penggantian itu dilakukan melalui kekerasan atau dengan rumusan baru yang lebih menjanjikan. Pada 1,5 abad yang lalu ya, pasca keberhasilan revolusi Prancis, itu dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam melahirkan wajah baru dunia. Kekaisaran itu mulai runtuh, teokrasi itu mulai sirna, kecuali di berbagai daerah di wilayah sekitar Timur Tengah yang masih nampak dalam bentuk pemerintahan monarki yang absolutisme sifatnya. Kemudian pada revolusi Prancis ini melahirkan pemerintahan Napoleon Bonaparte yang pada masa itu menggantikan kekuasaan monarki dari Raja Louis yang pada masa itu memerintah atas nama Tuhan dan mempresentasikan golongan elit. Penguasa yang baru atau pengganti itu tidak lagi sebagai wakil Tuhan atau kelompok elit tertentu, tetapi sebagai wakil dari seluruh rakyat Prancis atau French Nation. Poin penting yang dapat kita ambil ya dari revolusi besar yang terjadi adalah lahirnya nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Selanjutnya, buah nyata dari revolusi itu ialah nilai-nilai republikanisme di hampir semua lingkaran masyarakat dunia yang kemudian dikenal dengan istilah nation state atau negara bangsa. Pada esensinya, nation state ialah bentuk kehidupan dunia modern yang menolak bentuk kehidupan masyarakat lama. Sehingga nation state juga merupakan satu kesatuan masyarakat yang mandiri secara politik atau self-rule yang dibentuk dalam ikatan bangsa yang terdiri atas anggota masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama. Menurut istilah, makna dari negara bangsa ini berarti menyejajarkan antara istilah negara atau state dengan bangsa, nation. Dari sanalah kita dapat membawa kepada suatu pemahaman bahwasannya negara tidak mungkin itu dapat diwujudkan tanpa adanya ikatan dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda yang disatukan dalam satu wadah ikatan yang disebut negara.
Kemudian pembahasan terkait unsur-unsur kekuatan nasional itu merupakan kekuatan nasional yang unsur pentingnya dalam mendukung penyelenggaraan politik luar negeri dalam usaha penegakan kepentingan dan mempertahankan eksistensi suatu negara. Yang pertama itu ada rakyat atau sumber daya manusia yang merupakan unsur utama dari apa yang kita sebut sebagai kekuatan nasional. Terdapat dua aspek penting dari apa yang relevan bagi konsep kekuatan nasional, ialah aspek kuantitatif atau jumlah penduduk dan aspek kualitatif atau kualitas dari penduduk tersebut, di mana dapat mengembangkan dan juga memajukan suatu negara. Kemudian ada pemerintah, pada dasarnya merupakan organisasi tanpa pemerintah, itu unsur rakyat dan juga wilayah serta kekayaan yang dikandung dalam wilayah tersebut, dalam wilayah itu tidak dapat menjadi negara. Terus wilayah dan juga sumber daya alam. Wilayah itu merupakan unsur yang paling stabil. Selama wilayah dapat dipertahankan oleh pemerintah, dapat membuat rakyat yang memiliki sumber daya alam di wilayah negara tersebut dapat menguasainya, kemudian dapat dikelola untuk pengembangan serta memajukan negara. Kemudian ada pola hubungan internasional. Pola hubungan internasional ini tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara atau state actors maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara, non-state actors. Dengan interaksi internasional terbentuk interaksi yang berdasarkan kepada banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut, antara lain dapat dibedakan menjadi hubungan bilateral dan multilateral. Nah, dalam pola hubungan internasional berdasarkan pihak yang berinteraksi itu ada hubungan bilateral. Dalam hubungan bilateral ini melibatkan interaksi antara dua negara. Hubungan bilateral itu seringkali didasarkan pada kepentingan bersama, kesepakatan dagang lah, dalam diplomasi atau kerjasama dalam bidang-bidang tertentu seperti keamanan dan juga lingkungan. Dalam hubungan ini, kedua negara itu memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang sangat intensif dan juga mendalam, serta membangun kepercayaan untuk saling menggantungkan satu sama lain. Contohnya ya, kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Jerman dalam penanaman modal usaha seperti Krakatau Steel dan Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Kemudian ada hubungan multilateral. Dalam hubungan multilateral ini melibatkan 3 atau lebih negara. Hubungan multilateral itu seringkali terbentuk melalui kerangka kerjasama organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa atau UE, atau ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Dalam hubungan multilateral, negara-negara ini bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang lebih luas seperti perdamaian, pengentasan kemiskinan, atau perlindungan wilayah. Keberadaan forum multilateral ini memungkinkan negara-negara untuk dapat berdiskusi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan secara kolektif sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan representatif dalam konteks hubungan internasional yang dilakukan. Kemudian ada hubungan regional. Dalam hubungan regional ini terjadi antara negara-negara yang memiliki wilayah atau satu kawasan. Kerjasama secara regional ini biasanya lebih difokuskan pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografi, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran yang sama. Contohnya ASEAN, APEC, OPEC, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pola sikap hubungan internasional. Dalam hubungan internasional yang terselenggara sebagai interaksi antar negara, itu kemudian mengandalkan kemampuan diri sendiri dari suatu negara masing-masing terkait kekuatan nasionalnya. Negara-negara ini berusaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri yang mana merupakan manifestasi utama dari perilaku hubungan negara satu negara dengan negara lainnya. Dalam pola sikap hubungan internasional, yang pertama ada politik yang tidak memihak. Contohnya Indonesia itu politik bebas aktif, itu tidak memihak satu pun blok
blok barat maupun blok timur. Terus politik isolasi, netralitas, kerjasama universal, kerjasama regional, kerjasama fungsional, kerjasama ideologis, dan juga konfrontasi. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin untuk penjelasan terkait topik yang sudah kita bahas pada hari ini, saya cukupkan. Apabila terdapat kesalahpatahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja oleh saya, dan juga penyampaian informasi yang baik itu benar dapat diambil manfaatnya, dan apabila ada salah dalam penyampaian informasi juga bisa disampaikan kepada saya melalui kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.